Just the guitar, okay, cool. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti kau waktumu, ku percaya pastamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah kita mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak di antara kita yang ketika diminta untuk melakukan pelayanan, baik di dalam gereja ataupun di dalam masyarakat, menolaknya dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk melayani dalam bidangnya. Meskipun sebetulnya mereka bisa. Misalnya ketika mereka diminta untuk tampil menyanyi, mereka tidak mau. Diminta untuk menjadi organis, gitaris, mereka tidak mau. Diminta untuk melakukan pelayanan yang lain, mereka tidak mau, dengan alasan tidak mampu. Padahal sebetulnya ketika dilihat, mereka mampu, mereka bisa. Mereka bisa menyanyi, suaranya bagus. Mereka bisa memakai alat musik, baik gitar ataupun keyboard. Bisa mereka semua. Tapi ketika diminta untuk melakukan segala sesuatu yang sebetulnya mereka bisa, mereka menolak dengan alasan tidak mampu. Alasan tidak mampu ini adalah alasan yang seringkali dipakai untuk menolak hal tersebut. Namun sebetulnya di balik alasan tidak mampu inilah sebetulnya karena orang-orang tersebut tidak memiliki kepercayaan diri. Karena mereka tidak percaya diri, meskipun mereka mampu, mereka tidak mau untuk menerima tugas yang diberikan. Mereka tidak mau terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Bukan karena tidak mampu, tetapi kurang percaya diri. Karena memang sebetulnya kalau mau melihat dan mengintrospeksi diri kita masing-masing, siapapun diri kita itu bukanlah manusia yang sempurna. Siapapun diri kita itu memiliki kelemahan masing-masing. Dan berbeda-beda kelemahan kita, meskipun kita menonjol dalam berbagai bidang tertentu. Nah, oleh sebab itu supaya kita memiliki kepercayaan diri, supaya kita mau
untuk melakukan segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Kita melihat Mazmur 141 yang merupakan Mazmur Daud yang demikian. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan kurban, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Di dalam Mazmur 141, Daud menyampaikan permohonan kepada Tuhan di dalam doa, di mana Daud melihat bahwa dirinya adalah manusia yang penuh kelemahan, di mana Daud melihat bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan, sehingga dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan memampukan dia, supaya di tengah kelemahannya, di tengah keterbatasannya, dia tidak mengikuti jalan orang fasik. Dia tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena Daud sadar bahwa dengan kelemahan, dengan keterbatasan dan kekurangannya, itu sangat dimungkinkan bagi dia untuk jatuh dalam dosa, untuk hidup seturut dengan jalan orang fasik. Oleh sebab itu, karena kesadaran ini, karena menyadari bahwa dirinya lemah, dirinya penuh dengan keterbatasan, Daud memohon pertolongan Tuhan supaya Daud diberi kekuatan, diberi kemampuan di tengah kelemahannya, di tengah keterbatasannya, supaya dia dapat menjalani hidup dengan penuh percaya diri. Percaya diri yang dimaksud adalah supaya dia dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mantap di dalam berjalan bersama Tuhan. Percaya diri ketika menjadi pengikut Yesus Kristus. Itulah yang harusnya dilakukan oleh orang percaya, seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia memohon supaya dia pede menjadi umat Tuhan. Dia dimampukan pede untuk menjalani tugas yang diberikan Tuhan. Demikian pula dengan kita. Memang kita harus sadar kelemahan kita. Kita harus sadar bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi kalau kita hanya sadar penuh dengan kelemahan, keterbatasan, tanpa disertai dengan permohonan kekuatan dari Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, menolong kita, ya kita akan kehilangan percaya diri. Disuruh apa-apa tidak mau, padahal sebetulnya kita bisa. Oleh sebab itu, marilah kita seperti Daud, kita memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Kita memohon supaya Tuhan memampukan dan memperlengkapi kita supaya kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Bagi setiap orang yang betul menyadari kelemahannya, bagi setiap orang yang betul menyadari keterbatasannya, dan orang itu mau berserah, memohon kekuatan, memohon dimampukan oleh Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan memampukan kita, dan kita akan menjadi umat Tuhan yang percaya diri. Seperti Daud. Daud percaya diri di dalam menjalani tugasnya sebagai raja. Karena apa? Dia percaya yakin bahwa Tuhan beserta dan berikan kekuatan. Dan mari kita memohon, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada kita, supaya kita percaya diri di dalam menjalani tugas yang diberikan. Tuhan memberkati. Amin.